Tanah kelahiranku juga kelahiran istri dan anakku, Pandan Simo. Kau tidak pernah berubah sejak dulu. Malam dan kegelapan yang datang selalu melekat di sekeliling kami, mengingatkanku akan besarnya alam ciptaanmu dan betapa kecilnya kami yang ada di dunia ini. Hembusan angin pantai dan sayup-sayup penguasa malam menambah kedekatan iman kami kepada Yang Maha Kuasa. Listrik di kota lebih bagus daripada di desa. Kita menggunakan lampu sebagai Masa depan anak-anak kami menjadi suatu kekhawatiran untuk dapat menjadi generasi bangsa yang bermutu. Kegelapan telah membuat sebagian semangat belajarnya pupus. Seorang teman lama datang mengunjungi kami. Dia mengatakan bahwa desa kami tidak pernah berubah sejak ditinggalkannya. Memang benar, karena kegelapan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sejak teman kami datang kembali ke desa ini. Memberikan kepada Ahmad Bustomi. Indonesia mencoba menekan kali ini, cepat sekali Muhammad Ridwan di sisi kanan pertahanan. Muhammad Ridwan, masih Muhammad Ridwan. Kami sadar, kegelapan telah memaksa kami untuk mendapatkan segala sesuatu secara terbatas. Apakah akan selalu seperti ini? Desa kami yang asri, desa kami yang ramah, namun penduduknya miskin informasi. Semoga tidak. Dan semoga keajaiban segera datang pada kami, menyelamatkan kami dari belenggu kekhawatiran yang selama ini telah mengurung. Teriknya sinar matahari, kencangnya hembusan angin, dan ganasnya deburan ombak telah menjadi sahabat kami untuk mencari nafkah. Sebagian besar masyarakat pesisir bertahan hidup dengan menjadi nelayan. Ikan menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Dan tidak jarang kami mengalami kerugian karena tidak mempunyai es untuk mengawetkannya. Di sela kekecewaan yang kami alami, datanglah Ristek, Lapan, dan pemerintah daerah setempat yang sedang melakukan survei lokasi guna mendapatkan data akurat sebagai bahan riset. Ternyata daerah ini mempunyai kekuatan hembusan angin dan panas sinar matahari untuk pembangkit listrik tenaga hibrid. Setelah melakukan survei lokasi di kawasan pesisir Pandan Simo, Ristek bekerja sama dengan Lapan, Universitas Gadjah Mada, dan pemerintah daerah Bantul segera menyiapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga hibrid. Suatu pencerahan dan tanda dimulainya kehidupan yang baru. Sungguh hal yang luar biasa. Listrik akan segera memasuki desa kami. Besarnya potensi angin dan banyaknya cahaya matahari yang ada di desa kami ternyata mampu menghasilkan listrik dari tenaga angin dan tenaga surya. Beberapa panel surya dan kincir angin akan segera dibangun agar menghasilkan listrik yang bisa kami nikmati. Sebuah keajaiban dan hal baru yang tidak pernah kami sangka sebelumnya. Teman kami yang merupakan salah satu anggota Ristek telah mewujudkan mimpi kami.
Ristek bekerja sama dengan LAPAN dan Universitas Gadjah Mada mengadakan workshop yang mengajarkan penduduk setempat agar dapat membentuk generasi berkualitas yang dapat menjaga keberlanjutan perkembangan energi hibrid di Indonesia. Setiap proses pembuatannya menjadi pengetahuan baru bagi penduduk Pandan Simo. Kini pembangkit listrik tenaga hibrid telah berdiri dengan kokoh. Sosoknya seakan mengajak kami untuk mengobarkan impian yang senantiasa harus dijaga, dirawat, dan dioperasionalkan sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Besarnya potensi angin dan banyaknya cahaya matahari yang ada di desa kami ternyata mampu menghasilkan listrik dari tenaga angin dan tenaga surya. Sebuah keajaiban yang tidak pernah kami sangka sebelumnya. Setelah berdiri pembangkit listrik tenaga hibrid, ada juga kegiatan pertanian di lahan pasir, didukung dengan sistem irigasi sumur renteng melalui pipa yang ditanam di bawah tanah. Sistem ini diharapkan mampu menaikkan air pada saat musim kemarau. Pembangunan pembangkit listrik tenaga hibrid di kawasan Pandan Simo disertai dengan berdirinya rumah produksi es yang menghasilkan es balok dan es kristal dengan harga yang sangat terjangkau untuk memenuhi kebutuhan para nelayan dan pedagang kuliner yang ada di Pantai Baru dan daerah sekitarnya. Sekarang, para nelayan bisa dengan mudah mendapatkan es balok dan menggunakannya sebagai bahan pengawet ikan tangkapan agar tidak membusuk dan tetap segar. Sedangkan para pemilik warung dapat membeli es kristal hasil pembangkit listrik tenaga hibrid untuk memenuhi kebutuhan minuman dingin. Banyak perubahan positif yang terjadi setelah pembangkit listrik tenaga hibrid berdiri. Sungguh luar biasa, kami bisa bercocok tanam di area pasir yang semula tidak dapat ditumbuhi tanaman. Hasilnya sangat melimpah, tanaman subur dan produktif. Selain itu, kami juga bisa mengembangkan budidaya ikan tawar. Selain perikanan dan pertanian, usaha kami para warga Pandan Simo menjadi lebih maju. Sebagian warga kini bisa membuka warung yang menawarkan sajian makanan dan minuman khas pantai selatan. Kami tidak perlu khawatir masalah penerangan warung ataupun cara mendapatkan es. Daerah kami kini menjadi tujuan wisata. Listrik yang tersedia bisa kami manfaatkan untuk menghidupkan pompa air dan membangun wahana kolam renang sebagai pelengkap rekreasi. Sejak saat itu, Pandan Simo menjadi terang. Kami tidak khawatir lagi dengan masa depan anak-anak kami. Semangat belajar seakan bangkit di tengah cahaya yang menerangi ruangan kami. Listrik telah membuat hidup kami lebih terarah, mengenalkan kami pada berbagai informasi. Kini, informasi bisa dengan mudah kami dapatkan karena akses yang lebih luas dan tidak terbatas. Kami yakin kesempatan seperti ini juga akan segera dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia yang saat ini daerahnya masih mengalami ketertinggalan.
Semangat kami akan selalu mendampingi kalian untuk mewujudkan cita-cita yang sempat tertunda dan membuat kita lebih berani. Dari Bantul, menerangi Indonesia.